Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Tri Cahyono, perawat terampil dari RSUD Cilengsi, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Bogor tahun 2022. Saya ingin menyampaikan analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance di RSUD Cilengsi. Berikut ini adalah isu-isu strategis yang ada di wilayah kerja saya, yaitu di RSUD Cilengsi. Yang pertama, ada kurangnya pengetahuan pasien atau penunggu pasien mengenai risiko penularan infeksi. Yang kedua, kepatuhan mencuci tangan pada tenaga kesehatan di RSUD Cilengsi. Yang ketiga, tingkat kedisiplinan petugas yang masih rendah. Yang keempat, belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan kepada pasien dan keluarga. Kelima, masih banyaknya pasien dikubitus di ruang perawatan. Dan yang keenam, masih terdapat petugas yang kurang ramah dan tidak menerapkan 6S. Untuk isu yang pertama, yaitu kepatuhan mencuci tangan pada tenaga kesehatan di RSUD Cilengsi. Faktanya, masih ada pasien atau penunggu pasien yang tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun hand rub. Dampaknya yaitu meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Pihak yang terdampak adalah pasien, keluarga pasien, dan petugas. Isu yang kedua yaitu kepatuhan mencuci tangan pada tenaga kesehatan di RSUD Cilengsi. Faktanya, masih ada petugas yang belum sadar pentingnya cuci tangan untuk mencegah infeksi nosokomial. Dampaknya, meningkatnya risiko infeksi nosokomial. Untuk pihak yang terdampak yaitu pasien, keluarga pasien, dan petugas. Isu yang ketiga, tingkat kedisiplinan petugas yang masih rendah. Sebagai fakta, masih banyaknya petugas yang datang tidak tepat waktu. Dampaknya mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien. Pihak yang terdampak yaitu pasien, petugas, dan rumah sakit. Yang keempat, belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan kepada pasien dan keluarga. Sebagai fakta, masih banyak pasien atau keluarga pasien langsung pulang setelah diberikan pelayanan tanpa memberikan survei kepuasan. Dampaknya, pelayanan menjadi tidak maksimal karena tidak ada tolak ukur penilaian. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan rumah sakit. Isu yang kelima, masih banyaknya pasien dikubitus di ruang perawatan. Faktanya, masih banyak ditemukan pasien yang mengalami dikubitus di ruang keperawatan. Dampaknya, meningkatnya risiko pasien mengalami dikubitus. Pihak yang terdampak yaitu pasien. Isu yang keenam, masih terdapat petugas yang kurang ramah dan tidak menerapkan 6S, senyum, sapa, salam, sopan santun, dan sabar. Sebagai fakta, masih ada sikap petugas pelayanan yang tidak ramah terhadap pasien. Dampaknya akan menimbulkan pandangan negatif terhadap rumah sakit dan kepuasan pelanggan tidak tercapai. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan rumah sakit. Kemudian, dari setiap isu yang telah dipaparkan tadi, kemudian ditetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Saya menggunakan teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Proses metode USG ini dilakukan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Dari metode USG ini saya mendapatkan nilai paling tinggi yaitu 14. Poin nomor 1, kurangnya pengetahuan pasien atau penunggu pasien mengenai risiko penularan infeksi. Berikutnya yaitu analisis Fishbone. Analisis Fishbone dari kurangnya pengetahuan pasien atau penunggu pasien mengenai risiko penularan infeksi. Terdiri dari 6M, yaitu method, manpower, material, mother nature, measurement, dan machine. Yang pertama, method. Di sini
kurangnya sosialisasi mengenai upaya pencegahan infeksi. Manpower, kurangnya kemampuan literasi pasien dan keluarga. Material, penyampaian informasi tidak optimal. Mother Nature, kebiasaan yang sulit diubah. Measurement, sidak penggunaan masker atau kepatuhan cuci tangan kurang optimal. Mesin, poster 6 langkah cuci tangan dan anjuran penggunaan masker. Selanjutnya, gagasan kreatif yang dapat saya usulkan yaitu mengadakan sosialisasi tentang pencegahan penularan infeksi, terutama pemakaian masker dan mencuci tangan dengan metode 6 langkah. Yang kedua, membuat media informasi yang menarik di beberapa tempat di rumah sakit. Yang ketiga, bekerja sama dengan seluruh petugas medis, paramedis ataupun non-medis untuk menegur apabila masih ada pasien atau keluarga yang mengabaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.